Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz Nuzul dan Ustadz Cecep. Kok cuman kita berdua? Semuanya gitu loh. Iya, semuanya ya, semua kita semua dijaga. Allah Ta'ala. Apakah semua muslim harus menjadi ulama? Ilmu dunia juga penting Ustadz. Seperti kedokteran, arsitektur dan yang lainnya, mohon solusinya bagi anak yang terlanjur kuliah menuntut ilmu dunia. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ya, ini minimalis nih. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Nggak ada yang mengatakan ilmu dunia nggak penting. Kita semua dari awal nggak pernah menyinggung ilmu dunia itu nggak penting. Ilmu dunia penting. Tapi gini hadirin, yang pertama, Nabi SAW bersabda, Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lihat analogi yang simpel, sederhana, cerdas, dalam. Kata Nabi SAW, hubungan kita nih semua itu ibarat satu bangunan. Nah kalau antum ingin membangun sebuah bangunan, rumah, apalagi gedung, kira-kira modalnya cuman pasir aja? Kan enggak, kecuali antum mau buat istana pasir di pantai Ancol, Carita, Anyer. Tapi kalau kita ingin buat bangunan, harus ada pasir, harus ada batu kali, harus ada batako, harus ada semen, harus ada tanah, harus ada air, harus ada baja ringan, dan lain-lain. Nah begitu juga maksudnya komunitas umat Islam harus ada yang berperan sebagai tanah, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai batako, begitu. Lihat dalamnya Nabi SAW. Dan itulah timnya Nabi SAW. Bahkan ilmu agamanya spesialisasinya dipecah-pecah lagi sama Nabi. Abu Hurairah itu tugasnya ngafalin hadis, nggak disuruh jadi panglima perang. Lihat Abu Hurairah. Khalid bin Walid disuruh perang, nggak disuruh ngafalin hadis. Lihat, nah, itu jelinya Nabi SAW. Nabi punya pakar hadis, periwayatan hadis dalam diri Abu Hurairah misalnya. Punya pakar tafsir dalam diri Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Punya dai dalam diri Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. Pakar halal dan haram dalam diri Mu'adz bin Jabal. Pakar perang dalam diri Khalid bin Walid. Beliau punya asisten sekretaris misalnya Anas bin Malik. Beliau punya penyair dalam diri Hasan bin Thabit. Beliau punya khotib yang merupakan singa podium dalam diri Thabit. Jadi beliau punya tim yang komplit, makanya beliau kuat, saling melengkapi satu dengan yang lain, gitu loh hadirin. Beliau punya pengusaha yang selalu mendonorkan dananya dalam jihad-jihad beliau di perang Tabuk dan lain-lain. Dalam diri Utsman bin Affan. Jadi komplit tuh, ada donaturnya, ada Salman yang punya ide parit, komplit Nabi. Jadi nggak ada yang suruh semua di sini jadi anak pondok, enggak. Itu pokoknya begitulah. Itu hebatnya Nabi itu begitu. Beliau tahu talent sahabat beliau tahu passion sahabat beliau, dan orang tuh ditempatkan di spesialisasinya. Gitu loh. Ditempatkan di spesialisasinya, jago tuh. Jadi sebelum Einstein bilang apa? Einstein bilang kalau kamu suruh ikan memanjat sebuah pohon, maka ikan akan merasa dia makhluk terbodoh di dunia. Kan begitu ya. Jadi sebelum Einstein bilang itu, Nabi udah punya konsep begitu hadirin. Hebat tuh Nabi kita SAW. Ya kan coba antum suruh ikan mas koki panjat pohon,
Itu depresi hadirin. Stres nih, ya Allah. Kayaknya gue bego banget ya. Ikan tuh jangan disuruh manjat pohon, ikan suruh berenang gitu hadirin, gitu. Itu makanya. Kita harus tahu potensi kita, baru sukses. Nah Nabi udah lebih dulu tahu konsep begitu, makanya kita harus baca sirah beliau. Harus baca hadis-hadis, harus belajar biar ngerti nih. Itu poin. Poin yang berikutnya, banyak ilmu dunia itu yang fardu kifayah. Artinya harus ditempati oleh umat Islam. Misalnya dunia kedokteran harus ada umat Islam di sana. Dunia nuklir, dunia fisika, matematik gitu loh. Harus ada pakar-pakar di sana. Arsitektur, kalau semua anak pondok gimana bangun masjid begini kan susah hadirin. Jadi kalau bahkan bukan hanya sekedar penting, dapat pahala. Bahkan kalau nggak ada yang ngisi di pos tersebut, bisa jadi kita berdosa semua. Jadi ada banyak fardu kifayah. Harus ada yang ngisi di dokter kandungan, dokter gigi, dan seterusnya. Dokter anestesi gitu loh. Bayangkan semua tim bedah komplit cuman dokter anestesinya yang nggak datang, kan repot antum operasi. Gimana antum operasi? Kan antum bukan Urwah bin Zubair yang dipotong tanpa pingsan gitu loh. Nah iya, nama kita kan masih Nuzul, masih Asep, masih Joko, bukan Urwah bin Zubair. Kalau Urwah pun binnya beda. Jadi sekali lagi kita butuh itu. Ya. Nah tapi poinnya, ilmu dunia itu tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali ilmu agama antum benar. Dan yang maksud ilmu agama benar itu yang basic gitu loh. Yang keseharian, akidah, iman, adab kepada Allah, adab kepada Rasul. Itu safe gitu, itu bagus. Terus antum ahli di bidang dunia baru bisa bersinergi. Karena kalau pakar di sebuah bidang dunia tapi ilmu agama jeblok, menyimpang, ya repot ke depan. Gimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, diniatkan sebagai sarana ibadah. Diniatkan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, gitu ya.